rangkaian ibadah haji adalah ibadah fisik. Nah, kadang-kadang kita hanya menyiapkan uangnya, hanya menyiapkan mentalnya, tapi fisiknya kurang disiapkan gitu. Padahal banyak sekali ibadah-ibadah di agama Islam itu memerlukan fisik yang kuat dan sehat. Yang saya lihat nih ketika udah memasuki masa 40 ke atas, tulang itu kan pasti ngalami ini ya, pelapukan ya. Maksudnya gitu. tulang-tulangnya lemah, itu nggak ada otot yang Apalagi nggak ada otot gitu, makin lemah gitu maksudnya. Betul. Gitu. Ngebangun otot tuh nggak harus di gym. Sebenarnya nggak harus di gym. Banyak fasilitas-fasilitas di rumah yang emang itu bisa buat ngebangun otot gitu. Kayak misalnya Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Sebentar lagi ini musim-musimnya ibadah haji ya. Hari Raya Idul Adha. Dan rangkaian ibadah haji adalah ibadah fisik. Nah, kadang-kadang kita hanya menyiapkan uangnya, hanya menyiapkan mentalnya, tapi fisiknya kurang disiapkan gitu. Padahal banyak sekali ibadah-ibadah di agama Islam itu memerlukan fisik yang kuat dan sehat. Nah, kita bongkar saja seperti apa supaya seorang muslimah itu bisa memiliki badan yang sehat, kuat untuk menunjang apa? Untuk menunjang ibadah kita. Kita kehadiran seorang narasumber. Beliau masih sangat muda, seorang pengusaha dan seorang muslim fitness coach. Kita sambut saja Mas Segara atau Mas Segar. ya, halo Kang Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih nih udah diundang di podcast ini, subhanallah luar biasa. Udah olahraga hari ini? Belum Kang. Bicara sore olahraga nih. Sore lari. biasanya. Sore ini lari agenda, okay. kardio. Kardio ya. Oke. Pertanyaan pertama saya Mas Segar gini ya. Kadang-kadang ya kami misalkan saya terutama gitu. Kalau sudah ngurusin ibadah, khusus beribadah, mungkin teman-teman di rumah juga gitu. Lupa olahraga gitu. Betul. Udah makan, tidur, ibadah, makan, tidur, ibadah. Seberapa penting sih olahraga bagi seorang muslim atau muslimah? Menurut aku sebagai seorang muslim itu sangat penting banget untuk olahraga. Kenapa? Karena ketika kita olahraga kan seluruh tubuh kita terlatih nih, Kang. Baik itu dari tulang-tulang, sendi, otot, itu kelatih semua dan dampaknya itu sangat signifikan untuk di ibadah gitu. Jadi contohnya kayak aku nih nanti sore bakal olahraga. Energi seharian itu kan pasti udah aku keluarin ya, udah full banget di jam 9, jam 10 kan aku udah tidur nih. Nanti bangun subuh gitu. Bangun subuhnya enak gitu, lebih fresh. Karena kan emang ketika kita sehabis olahraga itu kan emang dasarnya ngerusak otot ya dan recovery, dan itu ke repeat dan itu bikin strong ya. Maksudnya strong dalam arti semua otot-otot di bagian tubuh kita itu kelatih dan dampaknya akan lebih kuat. Kenapa? Buat sholat jadi nggak mager, jadi atau males gitu ya, kayak bangun lebih fresh seperti itu. Oke, nah saya ada pertanyaan gini, tadi disampaikan bahwa seharian misalkan olahraga gitu, kegiatan gitu ya, sorenya atau malamnya olahraga nih gitu ya. Nah ini pertanyaan saya adalah kalau energi kita udah habis untuk bekerja, beraktivitas, itu suka malas olahraga, bener nggak sih? Atau gimana caranya supaya nggak malas? Itu betul banget. Ketika energi kita udah terkuras, seharian nih udah stres banget ditambah olahraga, ya emang untuk beberapa orang itu akan nge-skip olahraga. Kenapa? Karena nggak dijadiin habit, Kang, gitu. Karena kalau orang udah habit banget nih, kalau dia nggak olahraga malah dia pusing, lemes. Gitu. Jadi di awal wajar ya? Di awal-awal wajar gitu. Ya? Emang aku pernah baca artikel atau jurnal ya. Nah, jadi 40 hari kebiasaan olahraga udah kebentuk habit. Misalkan seminggu itu 5 kali olahraga. Itu nanti 40 after itu bakal jadi habit, Kang. Jadi bakal ketergantungan lah dan akan dampaknya tuh segitu. Kebanyakan orang-orang kan sekarang bayar member gym atau olahraga sebentar, tapi nyatanya anggot-anggotan gitu. Cuma seminggu lah, abis itu udah gitu. Oke, sebelum kita bicara jenis olahraganya nih, saya pengen menyampaikan tadi, betul kata Mas Segar, beberapa orang teman saya atau bahkan istri saya ya pernah olahraga di rumah gitu ya. Tapi setelahnya itu malah pegel-pegel, capek-capek. Akhirnya apa? Akhirnya ya seharian bed rest itu artinya mager gitu ya.
karena badannya pegel. Jadi trauma mau olahraga lagi. Padahal itu proses yang berjalan atau gimana? Iya, jadi emang awal kita olahraga kan semua gerakan olahraga itu ngerusak otot gitu, ngerusak otot agar lebih kuat gitu. Emang di awal fase-fase awal tuh ada namanya ngedoms. Doms itu kayak otot-ototnya kerobek. Itu mau lari atau angkat beban itu juga ngaruh ke ototnya. Jadi saat-saat recovery itu tuh di 3 hari 4 hari awal tuh emang sakitnya kacau gitu. Emang lumayan. Berarti maaf nih saya potong. Sakit-sakit badan setelah olahraga itu bukan cedera. Bukan ya? Bukan. Itu wajar banget gitu. Justru kalau nggak sakit-sakit jadi pertanyaan gitu. Oh gitu. Jadi pertanyaan kenapa? Jadi orang yang biasa nggak olahraga terus olahraga dan tiba-tiba olahraga, nah itu pasti sakit-sakit gitu. Kalau misalkan dikarenakan kan emang tubuhnya kelatih tuh. Jadi ada kaget ya, badannya biasa dibawa santai, ini kan dikenceng, dipush ya gitu. Ya itu pasti akan sakit gitu. Akan sakit-sakit di bagian badan tertentu atau full body gitu. Oke, jadi itu wajar sebetulnya. Wajar. Itu adaptasi otot berarti ya? Adaptasi otot betul. Oke, nah seandainya teman-teman di rumah nih ada yang mulai olahraga nih gitu ya. Olahraga tuh sakit-sakit tuh sebaiknya olahraga lagi setelah recovery sembuh nggak terasa sakitnya atau olahraga aja lagi terus walaupun masih pegal-pegal gitu. Dan emang baiknya sih dok ya, tingkat sakit orang beda-beda nih. Kalau emang itu udah parah banget, lebih baik enggak gitu, di skip sehari atau 2 hari. Tapi emang kalau masih sakit-sakit sedikit gitu masih, karena kan yang tahu takaran tubuh orang kan orang itu sendiri kan ya Kang ya. Jadi emang baiknya diukur dulu gitu. Emang ini cedera kah atau emang butuh ngedom saja atau lagi sakit-sakit aja masih wajar gitu. Oke, nah kalau bicara mengenai jenisnya sekarang nih, jenis olahraga. Tadi Mas Egar sempat sampaikan nanti sore mau kardio ya. Ini kadang-kadang saya juga bingung nih, teman-teman di rumah apalagi. Cukup nggak sih kita kardio dengan lari atau harus angkat beban gitu ya? Kadang ada yang bilang kardio itu cepat bikin kurus, bikin fit gitu ya. Tapi kalau angkat beban itu justru recovery-nya itu membuat konsumsi terhadap lemak dan sebagainya itu tinggi 24 jam. Jadi justru itu yang mana sebetulnya yang lebih cocok buat para muslim nih, terutama untuk nunjang ibadah deh. Kalau untuk badannya gede kan itu bukan atlet gitu ya. Nah itu kan bonus saja gitu ya. Kalau berotot gitu. Kira-kira yang mana yang fit sih? Yang pas buat muslimah untuk olahraga, kardio kah atau angkat beban sebetulnya? Memang baiknya ke goals masing-masing gitu ya. Kalau misalnya maaf nih ya, badannya agak gemuk atau agak obesitas besar lah gitu. gitu Obesitas ya? obesitas memang dianjurkan untuk kardio juga. Jadi kardio juga, angkat beban juga. Kenapa? Jadi ketika berat badannya turun, jadi kan sebelumnya kan yang nopang badan besar itu kan tulang tuh, Kang ya. Jadi mau kebanyakan orang turun tangga itu lebih lebih sakit daripada bebannya berat ya. Sendi-sendi itu sendi-sendi dengkul itu tuh emang kena gitu. Emang jadi baiknya itu kardio atau endurance ya, dan itu juga angkat beban. Jadi ketika emang lemaknya habis, ototnya tuh nggak hilang, dok. Kang. Dok apa Kang nih? Bebas lah, nggak apa-apa. Yang penting sehat, gitu ya. Nah kalau kardio terus, itu kan berarti massa otot tidak terbentuk ya. Betul. Apa yang terjadi kalau kita full? Saya mau lari terus deh, mau jalan terus, nggak mau angkat beban berat, misalkan saya nggak mau otot tumbuh. Memang ada kekurangannya kalau kardio terus. Iya, kekurangannya itu jadi gini, mungkin untuk sekarang belum kelihatan ya, maksudnya seberapa penting otot ya. Tapi yang saya lihat nih ketika udah memasuki masa 40 ke atas, itu kan saya emang banget lagi. tulang-tulang itu kan pasti ngalami ini ya, pelapukan ya. Maksudnya gitu. tulang-tulangnya lemah, itu nggak ada otot yang apalagi nggak ada otot gitu, makin lemah gitu maksudnya. Betul. Gitu. Jadi sekarang juga emang yang aku lihat tuh banyak juga di gym yang udah umur 60 ke atas tuh mereka masih bisa buat angkat beban gitu. Emang muscle-nya udah ke building kan. Jadi tulangnya kuat, ototnya juga kuat gitu. Karena udah terbiasa ya. Ini teman-teman kalau yang belum pernah nge-gym sampai umur 60 tiba-tiba ke gym harus ada personal trainer ya. Bener. Jangan ngangkat sendiri gitu ya. Itu mempercepat waktu kita di dunia. Rawan cedera gitu. Iya, rawan cedera ya. Kalau yang belum terbiasa, kecuali yang tadi dibilang di gym itu karena memang sudah terbiasa ya. Mungkin dari mudanya dan mereka masih kuat. Dan 60 70 masih kuat. Ada yang kayak gitu. Banyak sekarang luar biasa. Oke, dan jadi pentingnya untuk
membangun otot ya. Walaupun bukan harus seperti Iya. Mas Adera ya gitu ya. Tapi memang otot itu harus di-maintain gitu. Benar, harus di-maintain gitu. Nah, kalau misalkan kita kardio terus nih ya, terus gitu ya. Memang badannya kurus gitu ya. Fit dan lain-lain gitu. Terus nggak mau nih ngangkat yang berat-berat apalagi sampai ke gym membership. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita gunakan atau lakukan di rumah gitu ya, atau di tempat kerja untuk membangun otot itu gitu? Ada nggak? Mungkin bisa bisa banget Kang, maksudnya olahraga itu kan kalau misalkan muscle building tuh, ngebangun otot tuh nggak harus di gym. Sebenarnya nggak harus di gym. Banyak fasilitas-fasilitas di rumah yang emang itu bisa buat ngebangun otot gitu. Kayak misalnya aku nggak mau ke gym gitu, aku mau olahraga sendiri aja gitu. Karena emang banyak ya cara-cara kayak misalkan bisa push up, terus di rumah tuh kadang ada kusen ya, kusen yang di pintu di atas tuh kan ada, bisa buat digantung kan. Kayak itu sebenarnya kalau misalkan temen-temen paham dan ngerasain ototnya, kayak kusen itu temen-temen pull up nih, itu kan emang karena di forearm, bicep, di back gitu. Emang kena kan ketika teman-teman push up nih, push up yang normal wajar, itu kan kenanya di chest gitu. Chest kayak emang semua otot sebenarnya bisa dilatih di rumah aja gitu. Oke, nah sekarang kita agak terstruktur dikit nih ke teman-teman yang di rumah, viewer, Bapak Ibu sekalian yang belum tahu gym tuh apa. Kita gym ala rumah aja deh yang lebih mudah gitu ya. Kira-kira otot apa sih yang jadi fokus biasanya kita latihan? Ada pembagiannya nggak, Mas Egar? Seharusnya semua otot itu harus dilatih Kang. Semua otot. Nah, otot apa saja yang besar misalkan? Pondasinya itu di kaki. Kaki justru. Karena kalau kaki kuat, semuanya kuat gitu. Karena akarnya itu kan. Jadi aktivitas kita kebanyakan menggunakan kaki gitu. Tapi jangan lupa otot bagian atas gitu. Otot bagian atas kan upper body ya, itu ada chest, shoulder, ada back gitu. 3 otot besar yang emang jangan lupa juga gitu. Kalau kaki berarti boleh nggak otot kaki dilatih tiap hari gitu? Baiknya tuh otot itu idealnya satu bagian otot itu dilatih 2-3 kali maksimal gitu. Nggak bisa kita latihan kaki terus tiap hari kayak 5 kali seminggu full jebret gitu ya. Butuh rest juga dia gitu. Oke, jadi sampai otot-otot kaki itu ada istirahatnya juga gitu intinya gitu. Betul, harus istirahat juga gitu. Juga, Jadi ketika istirahat diganti deh latihan di otot chest atau dada atau di shoulder kayak seperti itu. Yang dimaksud dengan membangun otot kaki itu gimana? Kan tadi fondasi nih bagi kita untuk bergerak ya, jadi nggak mager, bisa jalan ke sana kemari. Sebenarnya jalan kaki atau lari itu membangun otot kaki nggak sih sebetulnya? Atau ada latihan khusus untuk membangun otot kaki? Nah jadi yang aku tahu juga, jadi ketika teman-teman jalan kaki ya, jalan kaki itu sebenarnya intensitas untuk ototnya tuh kurang. Justru kurang ya? Kang. Jadi beda kan sama orang yang fokus lari. Fokus lari ini dia itu kan emang ototnya di-push banget kan. Di-push dalam arti ya untuk jantung dan lain-lain gitu. Jadi ketika kardio kita ya? kardio nge-push ya. Kalau emang jalan tuh emang kurang aja gitu. Jadi ada latihan khusus. Latihan khususnya apa nih? Kaki dulu deh, kita cobain ya kaki dulu. Apa saja yang bisa dilakukan emak-emak, om-om di rumah gitu ya. Yang mungkin ya jangankan mereka, saya aja membership gym paling 3 bulan selesai. Malasnya itu kalau jalan dari rumah ke gym itu udah malas. Begitu masuk ke gym, aduh gantian alatnya gitu ya. Kecuali gym yang besar banget gitu ya. Udah macam-macam lah gitu. Apalagi kan aurat di sana sini ya. Astagfirullah. gitu ya. Bingung juga gitu. Ya intinya malas jalannya gitu. Akhirnya ya di rumah aja. Nih bagi teman-teman yang ikut podcast ini nih, kira-kira untuk latihan kaki apa yang bisa dilakukan Mas Egar? Yang mudah deh bagi teman-teman. Yang mudah ya. Yang paling mudah untuk teman-teman itu bisa squat. Squat. Squat itu tuh otot kaki tuh kena semua, paha atas, paha bawah gitu, betis gitu tuh kena semua gitu. Tapi emang Kang formnya harus bener gitu. Kalau misalkan salah tuh emang rawan cedera di sendi-sendinya gitu, sama tulang belakang tuh, tulang ekor ini. Kalau misalkan formnya salah itu juga sebenarnya agak riskan gitu. Oke, jadi gerakannya harus bener, jangan sampai bikin otot cedera justru ya. Betul. Jangan sampai karena apa namanya di rumah ada galon gitu ya, main angkat-angkat aja kan, angkat kadang-kadang cuma sebelah aja gitu ya. Bener. Itu terus itu juga nggak bagus ya. Itu juga memang ada gerakan walaupun menggunakan beban yang ada di rumah gitu ya, yang betul, benar ya. Betul. Oke. Itu kaki itu squat gitu ya, salah satunya. Kemudian kalau dada gimana? Dada itu kan tadi bisa, dada salah satu ya.
bisa apa dilakukan di rumah? Dada tuh emang gerakan paling simpelnya itu push up gitu. Oh, push up. Oke. Jadi ada push up yang normal, terus ada yang wide lebar gitu, ada yang jatuh, ada yang diamond push up yang segitiga aja nih. Jadi benar-benar fokus di chest gitu. Sebenarnya variasinya banyak, cuman itu untuk nge-building dada gitu emang push up gitu. Oke, jadi push up ya kalau dada mudahnya itu ya. Mudahnya itu. Tapi kadang berat tuh push up. Kaki kan ujung kaki ya dengan tangan gitu. Cara memulai yang mudah gimana ya? Bisa dimulai dengan namanya apa ya? Ya aku sih sering nyebutnya push up perempuan ya. Jadi gimana? Biasanya kita push up kan dari chest ke Kaki ujung kaki. Kan ujung kaki kan nggak ada yang nempel ke lantai tuh. Betul. Cuma itu bisa teman-teman mulai dari dengkul. Oh, pakai dengkul dulu. Dengkul aja coba oke, gitu. gitu. Misalkan 12 kali push up dikali 3 set dengan waktu istirahat 1 menit sampai 2 menit seperti itu, Kang. Gitu ya. Nanti makin lama tuh pasti makin kuat tuh, Kang. Jadi di progres minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga tuh pasti bakal nggak mungkin push up teman-teman kuatnya 10 doang gitu. Pasti bakal nambah ya? Nambah dan teman-teman pasti ngerasa aduh push up-nya udah keentengan nih gitu. Kayaknya udah saatnya dengan nambahin apa kayak misalkan pakai tas atau pemberat di ini gitu. Isi saya aja 150. Iya. Sambil berdiri di tembok. Berdiri itu ya. gak ada beban. Berdiri gitu doang. Enggak. Itu kan bukan push up ya. Mau berdiri ya siapapun bisa, anak kecil juga. Nah itu dada. Kemudian tadi apa? Shoulder. Nah ini ya, shoulder penting banget nih ya. Itu gimana cara melatihnya tadi? Itu juga bisa di bagian gimana ya, kalau workout tuh ada namanya push up archer deh. Oke. Push up archer tuh yang emang melebar. Oh itu untuk ini, untuk shoulder? Iya untuk shoulder, untuk shoulder bagian samping nih kena gitu. Cuma emang aku tuh agak susah Kang jelasinnya karena kan harus terbatas. Iya harus gitu. ada ini ya, harus praktek ya. Iya emang harus praktek gitu. Mungkin teman-teman bisa search juga kan di googling tuh udah banyak banget sekarang. Cuman yang aku perhatiin Kang ya, banyak orang yang mulai workout atau gym tuh dengan form atau gerakan yang salah Kang. Itu riskan banget. Jadi aku tuh ngeliatnya ngilu. Cuman mau ngasih tahu tuh kayak aduh nanti dikiranya apa gitu, sok tahu atau gimana gitu. Karena tapi di selain kalau misalkan aku diemin nih anak juga nih teman aku juga pasti bakal nggak lama latihan ya, pasti bakal sakit banget gitu. Oke. Nah jadi kalau ingin tahu gerakannya yang benar, yang Mas Egar juga lakukan sebagai personal fitness coach gitu ya, itu teman-teman bisa akses di Mindsight ya. Mindsight banyak hal di sana, banyak course e-course yang bisa dilakukan, ditonton, dipraktekkan, ditiru bolak-balik gimana gerakan yang benar untuk squat dan sebagainya itu di Mindsight ya. Itu betul. Bisa di sana ada free trialnya juga, silakan dicoba dan itu bisa nemanin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang mau mulai badannya fit gitu ya, sehat untuk melakukannya di rumah tanpa harus ke gym karena gerakan-gerakannya simpel ya. Betul, simple. Nah itu tentang gerakan nih ya. Saya pengen tanya sekarang tentang asupan makanan. Itu perlukah nutrisi khusus? Nah saya bilang khusus tuh berarti mungkin kadang-kadang ada nih nggak boleh makan nasi, nggak boleh minum makan gula, harusnya protein terus, makan telur pun tidak boleh kuningnya. Bener nggak seperti itu sih untuk membuat kita sehat dan kuat sebagai seorang muslim untuk mendukung beribadah? Emang ada beberapa bener ya, kayak misalnya tadi ngebahas telur ya, Kang ngebahas telur kayak misalnya ada beberapa orang yang emang mungkin udah kolesterol tinggi gitu ya, terus makan telur rebus atau telur goreng, kuningnya tuh emang kan sumber kolesterol tinggi ya gitu, emang harus dihindari gitu kuningnya. Terutama gitu. untuk usia tertentu kali usia ya? tertentu gitu. Okay. Cuman sekarang juga banyak seumuran yang under masih di bawah 30 juga kolesterol udah tinggi kan. Hati-hati juga ya gitu. Jadi emang harus di research lagi gitu untuk makanannya semua gitu. Emang tapi kalau emang untuk teman-teman olahraga dan protein harian tuh emang perlu banget gitu buat recovery-nya lebih cepat, untuk stamina-nya juga lebih oke gitu. Makanan nutrisi itu penting banget, Kang. Nasi juga penting, Kang. Oh, perlu ya? Karbohidrat jadi bukan tetap 100% perlu. dihindari ya? Oh, enggak. Kayak kadang yang diet katanya nggak usah makan nasi gitu ya. Ternyata masih perlu juga. Iya, karena kan nasi mengandung gula ya. Karena setahu aku, Dok, jadi emang sehari tuh kita ada takaran perlu gula gitu ya. Kalau nggak salah maksimal 1 sendok ya, Dok ya. Kayak gula yang itu ya, yang dari
gula, betulan gula ya? Heeh. Bukan nasinya ya? Nasi juga mengandung gula. Tapi dari Jadi nasi cukup gitu ya? nasi ya cukup. Oke. Sebenarnya dari nasi aja sudah cukup gitu. Heeh. Oke. Nah gulanya? Berarti gula yang buatan itu yang dari tebu gitu, lebih baik nggak usah gitu? Lebih baik nggak usah karena di nasi gitu udah Udah ada gula ya? udah ada gula gitu. Gulanya tinggi juga kan. Dan ada makanan-makanan sumber-sumber gula lain kali ya? Cuma kan memang sekarang kan habitnya ya dikit-dikit matcha, hot latte gitu, kopi-kopi gitu kan. Itu gulanya tinggi banget Kang Oke. gitu. Nah kalau bicara mengenai Muslim nih ya, emang dari dulu sejarahnya Muslim itu pada kuat-kuat nggak sih? Kakak badannya atau nggak sih Mas? Six-pack kan. Iya dulu tuh gitu ya? Iya. Zaman Rasul dan sahabat gitu ya? Betul. Oke. Jadi nggak boleh buncit kan, maksudnya. Langsung Karena, saya ini nih nekan. Terus, nggak boleh buncit. Kenapa kalau buncit emang? Soalnya gini saya lihat ya, maaf ya banyak Muslim yang buncit-buncit. Ibadahnya kuat sih gitu ya. Ibadahnya kuat. Tapi kadang-kadang duduk di kursi kayak gitu. Nah, gitu ya, cuman karena lebih- tidak bisa seruku gitu. Itu ternyata buncit menghalangi ibadah ya? Menurut aku sih walaupun tetap beliau tetap tetap Hah? beribadah, tapi kan emang dari langkah dia ke ibadah itu cukup berat gitu. Oh gitu. Better maaf kayak enggak perutnya enggak gede, enggak apa namanya normal standar aja lah gitu kan. Lebih baik dia jalan ke masjid dengan porsi tubuh yang ideal ya atau cukup ya daripada emang yang maaf nih Kang yang agak gede oversize kan itu berat banget Kang gitu. Iya. Belum ibadah udah capek di jalan gitu. Betul. Ya. Gitu. Pahala juga sih. Karena berbagai penyakit juga mengincar ya kalau udah badannya tidak proporsional. Karena sumber penyakit dari perut kalau nggak salah ya. Benar. Banyak sekali penyakit mulai dari perut. Nah itu nutrisi ya. Perlu suplemen nggak sih? Nah ini yang biasa ini ya fitness atau biasa olahraga nih. Perlu suplemen nggak? Atau cukup dari makanan-makanan keseharian kita? Jadi kenapa ada suplemen nih Kang? Karena kan emang di suplemen ini itu kan ada misalkan kita butuh vitamin apa nih, misalnya vitamin A, C gitu. Di suplemen kan ada semua gitu ya. Gitu, oke. Kita butuh buah apa tapi kita akhirnya makan vitamin atau suplemen deh gitu. Mungkin tergantung personalnya gitu. Dia mau ribet atau emang mau yang instan gitu. Cuman kan emang yang instan itu kan emang kurang maksimal ya daripada yang natural kayak kita makan buah dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kita tergantung kebutuhan kita ya. Kalau kita mau suplemen tambahan seperti mungkin susu protein gitu silahkan. Karena misalkan kalau makan telur harus berapa kilo Benar. gitu untuk memenuhinya. Jadi silakan pakai suplemen ya. Tapi tidak harus tadi ya. Tidak harus. Lebih baik tuh pakai yang natural aja gitu. Organik aja lah gitu. Karena kan emang suplemen udah bentuk-bentuk pil gitu. Kita kan nggak tahu maksudnya ada kadar apa di sana gitu. Oh gitu, suplemen yang artificial ya, yang untuk booster itu nggak usah pakai lah kalau gitu ya. Betul. Cuman emang kalau teman-teman nggak ada waktu buat apa ya suplemen is okay gitu. Oke, tadi Mas Iqbal sempat sampaikan ya 5 hari seminggu ya, 3-5. Sebenarnya frekuensi yang bagus dan kapan sih olahraga? Karena saya pernah dengar gini nih, olahraga jangan malam. Karena takdirnya manusia itu istirahat kalau malam gitu ya. Seperti itu. Harusnya istirahat badan. Jadi kalau malam malah bahaya buat kesehatan. Seperti itu nggak? Ini menuai pro kontra ya. Ada beberapa yang emang pro banget untuk olahraga. Nggak apa-apa, yang penting olahraga. Walaupun itu malam jam 10, jam 11 yang penting ototnya kelatih gitu. Ada beberapa orang yang emang jangan kalau malam tuh waktunya buat rest gitu. Jangan Dan kalau menurut aku sih nih paling malam tuh nggak kemalaman banget, nggak di jam 1 gitu. Jangan sampai terlalu malam ya. Maksimal jam 10 deh, dan itu juga intensitas olahraga itu kecil aja gitu. Apalagi udah sampai seharian macet di jalan gitu, pasti kondisi tubuh tidak fit juga ya. Nggak berat gitu. Nggak berat-berat banget gitu. Intinya kapanpun kalau mau mulai olahraga sempatkan aja olahraga gitu ya. Mau malam ya nggak apa-apa. Tadi yang diperlukan adalah rutinitas ya. Rutinitas. Apa namanya, habit. membiasakan tadi habit. Berapa? 40 hari? 40 hari pertama tuh pasti berat. Pasti berat Kang, ya. Oke. Setelah itu baru makin tuh berat. baru tuh Setelah itu buncit terus gitu. Udah malas juga. Gitu kan? Percuma olahraga gitu. Oke. Gitu. Jadi 40 hari nih teman-teman ya. 40 hari tolong ditahan gitu ya supaya kita bisa olahraga. Kadang-kadang yang membuat kita olahraga yang malas itu kalau itu aja. Bisa nggak sih misalkan
boleh nggak saya olahraganya olahraga permainan aja gitu. Maksudnya kan yang penting olahraga nih sehat. Saya suka bola ya karena suka ya mau tiap hari pun jalan gitu. Saya suka badminton aja masih oke gitu ya. Masih oke kok. Masih olahraga tuh nggak harus di gym atau angkat beban ya. Kayak misalkan main badminton, terus main driving atau golf ya. Oke. Itu kan emang latih sendi-sendi, terus Oh, oke. power di tangan tuh otot kelatih semua gitu. Emang Nah. tergantung cabang olahraganya Oh, lagi gitu. gitu. Itu masih oke gitu. Oke, jadi olahraga hobi juga kalau membuat kita konsisten rutin, itu juga oke aja gitu Oke ya. aja, nggak harus nge-gym juga gitu. Cuma emang nanti di kita memasuki fase umurnya tinggi nih, Heeh. emang kita perlu otot tetap Kang gitu. Oke, dan ototnya tetap terbentuk olahraga apapun ya. Tergantung olahraganya Kang. Kayak Oke. misalnya di berenang ya, berenang kan emang lebih ke kardio tuh, emang full body dia latihannya ya akan kebentuk tapi nggak semaksimal fokus ke angkat beban atau gym atau street workout ya, maksudnya di rumah gitu, seperti itu Kang. Tim saya buncit terus sampai sekarang walaupun dia rajin olahraga, pas ditanya olahraga apa dia bilang catur. Harus ada kelas nih Kang, Iya, kayak harus. di kantor ya Kang. Oh gitu ya. Oh gitu harus ada Seminggu berarti sekali, gitu. Berarti calling aja. oh, atau sehari minimal naik tangga berapa kali gitu ya? Berapa kali gitu. Oke. Maksudnya kosnya gimana nih? Karyawan kantor diapain? Iya, karyawan kantor harus ada habit mungkin Kang ya. Oh gitu. Kayak seminggu 2 kali kan itu kan ngaruh juga untuk fokus ya dan lain-lain gitu, lebih enak Oke, gitu. oke ya. Jadi lebih fresh ya. Makin bikin fresh dan makin cuan juga kan Kang. Oh gitu ya. Kakang, Karena Kang fresh Deddy. kita bisa suruh lembur terus ya. Oke. Baik. Sekarang aja udah lembur terus katanya ya. Gitu. Oke, Mas Egar, apa yang disampaikan nih terakhir nih ke audiens kita nih ya. Kalau detailnya bagaimana gerakan yang pas itu ada di Mindsight lah. Teman-teman itu murah kalau nggak salah tidak sampai 10.000 sebulan ya kata Pak Rusdin sebagai owner dari platform ini itu bisa ngikutin gerakan tiap hari dan sebagainya. Apa yang ingin disampaikan silakan ke audiens kita tentang sehat, kuat, segar untuk mendukung ibadah kita sebagai muslim. Oke, jadi di Mindset itu juga udah aku bikin beberapa tutorial basic baik itu di rumah gimana sih cara bentuk-bentuk full body, mau latihan kaki, dada, back, shoulder, otot-otot itu udah aku rangkum sedikit ya gitu ya di Mindset itu gitu. Dan jadi udah cocok banget dah, itu tinggal klik dikit udah tutorial tuh udah lengkap gitu. Dan itu mudah ya. Maksudnya tidak menggunakan alat-alat yang harus invest terlalu mahal gitu ya. Itu benar basic awal gitu. Basic banget. Soalnya kalau teman-teman udah tahu basicnya, pasti teman-teman tahu kok gerakan mana yang salah, gerakan mana yang benar gitu. Iya. Kalau salah tinggal nonton aja lagi atau sambil nonton sambil diikuti gitu ya. Betul. Oke. Luar biasa Mas Egar, terima kasih udah berbagi ya. Semoga kita selalu sehat, kuat, segar untuk mendukung ibadah kita tentunya ya. Amin, Kang. Oke, sampai ketemu di segmen lainnya.